24 jam dalam sehari sebenarnya cukup nggak sih buat kita beraktivitas? Atau sebenarnya 24 jam itu ya dicukup-cukupin yang jatuhnya aktivitas kita nggak terlaksana secara maksimal. Nah, supaya 24 jam yang di situ udah termasuk urusan kerjaan, rumah atau keluarga, sampai waktu istirahat bisa cukup untuk kita, bisa jadi kita butuh yang namanya manajemen waktu yang baik. Pentingnya manajemen waktu apa sih? Nah, pertama, manajemen waktu bisa membantu kita menghindari stres dan capek yang berlebihan. Bayangin aja, kalau kita ngejar-ngejar waktu terus, otak dan tubuh jadi kelelahan. Makanya, kalau waktu teratur, kita punya waktu untuk istirahat dan ngandung. Jadi, gak kayak mesin yang gak pernah dimatiin. Selain itu, manajemen waktu juga bikin kita jadi lebih produktif dan efisien. Kamu pasti pernah ngalamin kan, saat lagi asik mengerjakan sesuatu, tiba-tiba jam tuh rasa berjalan cepet banget. Padahal tugas belum selesai. Nah, dengan manajemen waktu yang oke, kita bisa fokus pada satu tugas. Selesainya dengan baik, baru deh lanjut ke tugas berikutnya. Hasilnya, kerjaan jadi lebih rapi dan hasilnya makin memuaskan. Terus, manajemen waktu juga bikin kita lebih gampang mencapai tujuan. Kita punya rencana dan tahu berapa lama waktu yang kita punya. Jadi, langkah-langkah menuju tujuan bisa kita atur dengan lebih tertata. Bayangin aja, kayak lagi perjalanan. Kita udah tahu tujuannya mau kemana, jadi kita nggak bakal tersesat di tengah jalan. Pertanyaannya, gimana sih cara manajemen waktu yang baik? Tentu ini nggak ada pakemnya ya, karena setiap orang dengan latar belakang, kebutuhan, dan tujuan yang beda tentu punya cara manajemen waktu yang juga beda-beda. Kamu bisa sesuaikan saja sama diri kamu. Nah, kalau cara yang bakal aku sebutkan nanti mungkin bisa jadi gambaran buat kamu. Pertama, kamu bisa memulai dengan bikin daftar tugas harian kamu. Seperti nulis daftar apa aja yang perlu kamu selesaikan di hari itu. Terus, penting banget mengurutkan tugas-tugas itu dari yang paling penting sampai yang nggak terlalu mendesak. Ada teknik yang sering disebut teknik Pomodoro, yakni teknik yang berprinsip bahwa istirahat di sela-sela belajar itu penting untuk menjaga fokus. Misal, kamu kerja fokus selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Banyak yang bilang ini beneran bantu banget buat nahan konsentrasi loh. Oke, lanjut. Sekarang kamu mungkin udah nggak asing lagi ya sama yang namanya prokrastinasi atau menunda. Iya, itu nggak boleh ya. Jadi, daripada kamu menunda-nunda pekerjaan, lebih baik kamu memulai tugas saat itu juga. Kalau tugasnya besar atau penuh dengan tanggung jawab, nggak usah panik. Coba pecahin aja jadi tugas-tugas kecil yang lebih ringan. Dan jangan lupa buat belajar bilang enggak. Kalau misalkan ada yang ngajak kamu buat main. Misal, udahlah nanti aja kita main dulu. Ntar tugas itu juga selesai. Nah, ini bahaya banget. Jadi, prioritaskan tugas-tugas yang emang penting dan jangan ditunda. Selanjutnya, kamu bisa tinjau buat tiap-tiap tugas. Jadi, misalnya kamu ngasih batas waktu buat ngerjain tugas A. Kalau udah waktunya berhenti, ya berhenti aja. Ini supaya nggak terlalu lama ngerjain satu tugas dan masih ada waktu buat yang lain. Dan yang terakhir, juga jangan lupa untuk mengevaluasi. Coba deh tinjau lagi apa yang udah kamu lakukan untuk manajemen waktu. Kalau ada yang kurang, nggak usah sedih-sedih amat. Ini proses yang terus bisa ditingkatkan. Jangan gampang kecewa ketika kamu memulai suatu hal yang baru. Karena memang manajemen waktu ini bisa berhasil kalau dilakukan secara konsisten. Selain langkah-langkah tadi, juga ada beberapa tips tambahan yang mungkin bisa kamu coba lagi untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Misal, kamu bisa menggunakan alat bantu seperti aplikasi kalender atau pengingat di ponsel kamu. Jadi kamu nggak akan lupa lagi sama jadwal atau tugas yang harus kamu lakukan. Lalu, jangan lupa istirahat yang cukup. Kadang kita terlalu fokus sama kerjaan sampai lupa istirahat. Padahal istirahat itu penting untuk ngerestorasi energi kita. Dan yang terakhir, sebenarnya intinya juga nggak jauh beda sama sebelumnya soal jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ya, tentu saja manajemen waktu itu penting, tapi nggak perlu juga terlalu keras pada diri sendiri. Biar ada ruang buat hal-hal lain yang bikin kita senang dan juga rileks.
Intinya, manajemen waktu itu penting banget. Nggak cuma soal bikin daftar tugas, tapi juga tentang bikin hidup jadi lebih gampang dan nggak ribet. Kita kan pengennya ngurangin stres dan capek kan? Nah, dengan manajemen waktu, kita bisa lebih produktif dan efisien. Jadi, coba prioritaskan tugas-tugas penting. Pakai trik Pomodoro buat jaga fokus kamu. Jangan lupa juga atur batas waktu setiap tugas, biar nggak kelamaan. Terus sesekali cek lagi cara kita atur waktu. Ini udah sesuai nggak sih sama habit kita dan berhasil atau enggak. Pokoknya jangan lupa selalu mengevaluasi apa yang sudah kamu lakukan. Tentu semua itu nggak instan, tapi dengan latihan terus-menerus kita bisa jadi master untuk bisa memanajemen waktu.